Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan intan pariwara kelas 11. Masih di bab reproduksi dan juga sistem hormon. Bagian asesmen harian part 1 nomor 1 sampai dengan nomor 10. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, perhatikan fungsi beberapa jenis hormon berikut. Fungsi hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal ditunjukkan oleh angka. Jadi kelenjar adrenal itu menghasilkan 3 hormon utama. Yang pertama adalah glukokortikoid, kemudian ada hormon adrenalin atau epinefrin, dan juga lawan dari adrenalin, si non-adrenalin. Jadi kalau untuk glukokortikoid itu fungsinya untuk menaikkan kadar glukosa di dalam darah dan mengubah glikogen menjadi glukosa. Jadi glukosanya digunakan untuk metabolisme sel. Lalu adrenal atau epinefrin itu fungsinya untuk mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa di dalam darah. Sedangkan non-adrenalin berfungsi untuk menurunkan tekanan darah dan juga denyut jantung. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 2, hormon yang berfungsi mengubah glikogen menjadi glukosa dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di... Jadi hormon yang fungsinya untuk mengubah glikogen menjadi glukosa itu adalah hormon glukagon. Nah, hormon glukagon itu dihasilkan oleh kelenjar pankreas yang terletak di sebelah bawah lambung. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di daerah dorsal kelenjar gondok itu adalah si parathormon. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 3, perhatikan gambar letak kelenjar berikut. Hormon yang berperan mengendalikan kadar kalsium dan fosfat dalam darah dan juga tulang diproduksi oleh bagian yang ditunjuk oleh huruf. Jadi hormon yang fungsinya untuk mengendalikan kadar kalsium dan juga fosfat dalam darah dan tulang adalah parathormon ya. Parathormon itu diproduksi oleh kelenjar paratiroid yang ada di huruf M. Jadi dia ada di daerah sekitar tenggorokan situ. Oke, jawabannya adalah yang C. Nomor 4, saat berumur 14 tahun, Dina dan Restu mengalami masa pubertas. Dina dan Restu merasa ada perubahan pada dirinya. Suara Dina menjadi lebih lembut, kemudian payudara tumbuh membesar dan juga pinggulnya melebar. Adapun suara Restu menjadi lebih berat, jakunnya membesar, tumbuh kumis jambang serta dada makin lebar dan juga bidang. Perubahan yang terjadi pada Dina dan Restu secara berturut-turut terjadi karena peran hormon. Jadi kalau pubertas pada laki-laki itu dipengaruhi oleh hormon si testosteron ya. Sedangkan proses pubertas pada perempuan itu dipengaruhi oleh hormon estrogen. Maka jawabannya di sini adalah yang D. Nomor 5, apabila seseorang yang dewasa kekurangan hormon A dapat mengakibatkan suatu gangguan B. Gangguan tersebut ditandai dengan adanya pembengkakan di bawah kulit yang berisi cairan dan berat badan akan bertambah. Berdasarkan penjelasan tersebut, hormon A dan gangguan B yang dimaksud secara berturut-turut adalah, jadi pada orang dewasa kekurangan hormon A atau hormon tiroksin di sini dapat menyebabkan penyakit myxedema ya. Jadi gangguannya itu ditandai dengan terjadinya pembengkakan di bawah kulit, berisi cairan dan berat badan bertambah. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang D. Nomor 6, suatu hari Pak Surya melakukan pemeriksaan gula darah di rumah sakit. Diketahui bahwa kadar gula darah Pak Surya mencapai 275 mg. Nah, Pak Surya juga sering merasa haus serta kulit dan mulutnya kering. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan gejala tersebut, kemungkinan Pak Surya mengalami. Ini dari ciri-cirinya, kemungkinan besar Pak Surya mengalami diabetes mellitus. Jadi salah satu penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah atau glukosa di dalam tubuh. Nah, ini disebabkan karena adanya gangguan hormonal, yaitu kelenjar pankreas tidak mampu memproduksi hormon insulin dalam jumlah yang cukup. Padahal hormon insulin itu fungsinya untuk mengubah glukosa di dalam darah menjadi glikogen dan disimpan di hati. Jadinya nggak terlalu banyak glukosa yang ada di dalam darah.
Lalu apa sih sebenarnya gejala atau ciri-ciri dari penderita diabetes itu? Yang pertama adalah kadar gula darahnya tinggi, biasanya lebih dari 200. Mudah merasa haus, kulit dan mulutnya merasa kering dan juga berat badan akan menurun. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 7, perhatikan gambar di samping. Apabila kelenjar yang ditunjuk oleh huruf Q memproduksi hormon dalam jumlah melebihi batas normal akan mengakibatkan jadi bagian Hi itu adalah kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar ini fungsinya untuk menghasilkan hormon yang namanya parathormon. Produksi parathormon yang berlebihan atau melebihi batas normal itu disebut dengan hipersekresi parathormon. Nah, ini bisa menyebabkan kalsium akan keluar dari tulang menuju ke plasma darah. Akibatnya tulang akan menjadi keropos ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 8, perhatikan gambar berikut. Karakteristik bagian yang ditunjuk oleh huruf P adalah, jadi bagian P ini menunjukkan bagian vagina. Nah, vagina merupakan saluran akhir organ reproduksi pada perempuan. Dia mengandung banyak lendir yang dihasilkan oleh kelenjar Bartholin. Berfungsi untuk apa sih lendir ini? Digunakan saat koitus dan juga untuk mempermudah kelahiran bayi. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 9, perhatikan gambar organ reproduksi laki-laki berikut. Cairan kelamin pada sperma dihasilkan oleh bagian yang ditunjuk oleh angka. Oke, jadi organ reproduksi laki-laki itu kan terdiri dari ada testis, saluran kelamin, kelenjar kelamin. Nah, testis ini berfungsi untuk memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis. Saluran kelaminnya itu fungsinya untuk menyalurkan sperma dari testis keluar tubuh melalui penis. Sedangkan saluran kelamin pada organ reproduksi laki-laki, yang pertama ada epididymis. Epididymis itu yang nomor 5 ya. Lalu ada vas deferens itu nomor 2, saluran ejakulasi dan uretra. Jadi selama perjalanan di dalam saluran kelamin, sperma mengalami penambahan cairan-cairan kelamin. Nah, cairan kelamin itu bisa dihasilkan oleh vesicula seminalis yang ada di nomor 1. Jadi nomor 1 itu vesicula seminalis. Lalu ada di kelenjar prostat itu nomor 3. Dan juga di kelenjar Cowper yang ada di nomor 4. Oke. Jadi cairannya bisa berguna untuk mempertahankan hidup dan gerak dari sperma. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A, 1 dan juga 3. Nomor 10, suatu organ reproduksi berupa saluran berkelok-kelok dalam skrotum yang keluar dari testis. Organ tersebut berjumlah sepasang dan terletak di sebelah kanan dan sebelah kirinya testis. Organ reproduksi yang dimaksud berfungsi untuk, jadi yang saluran berkelok-kelok dalam skrotum keluar dari testis yang jumlahnya sepasang dimaksud pada soal adalah epididymis. Nah, epididymis di sini berfungsi sebagai tempat pematangan dan juga penyimpanan sperma sementara. Maka jawabannya adalah yang C. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.